warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap sehat selalu ya, dengan pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, tidak lupa Ibu senantiasa ingin mengingatkan kalian untuk melaksanakan protokol kesehatan, yakni 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, lalu mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jadi, kita akan belajar mengenai teks eksposisi, ya. Nah, teks eksposisi ini adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yang pada minggu lalu kita bahas, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya ya, bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang berisi mengenai pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan penulis ya, mengenai sesuatu hal atau suatu peristiwa agar pembaca dapat meyakini apa yang ditulis oleh penulis. Jadi teks eksposisi itu berisi mengenai gagasan dan fakta. Nah, sekarang Ibu akan mempelajari, maksud Ibu menerangkan mengenai struktur dari teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu terdiri dari bagian-bagian berikut ya. Yang pertama itu ada tesis, yakni berupa pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Jadi sebelum menulis sebuah teks eksposisi itu penulis harus memilih isu atau masalah yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Nah, isu atau masalah ini nanti ada pada bagian tesis ya. Biasanya ada pada paragraf pertama pada teks eksposisi. Nah, lalu yang kedua ada rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, jadi kemarin kan di dalam unsur-unsur teks eksposisi ada yang namanya gagasan dan juga fakta. Nah, itu unsur-unsur tersebut masuk ke dalam rangkaian argumen ya, ada di bagian struktur rangkaian argumen. Jadi di situ penulis menyampaikan pendapat atau gagasannya dan juga didukung dengan fakta-fakta yang akan memperkuat argumen-argumen atau gagasan-gagasan penulis. Nah, lalu yang ketiga ada penegasan ulang atau reiterasi. Jadi penegasan ulang atau reiterasi adalah perumusan kembali secara ringkas. Nah, bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Nah, coba kalian perhatikan ya, satu teks eksposisi, contoh teks eksposisi yang telah Ibu sampaikan di slide ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Transparansi pemerintah dalam membuat peraturan perlu ditinjau ulang. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster. Peraturan tersebut menimbulkan banyak kecaman publik karena pasar perdagangan lobster rata-rata dipegang kaum elit. Rupanya kecurigaan publik terbukti. Edi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus ekspor benih lobster pada 25 November 2020. Melalui kasus ini, transparansi terkait peraturan yang ditetapkan pemerintah secara sewenang-wenang perlu diawasi dengan ketat. Nah, di sini kan ada 3 paragraf ya dalam contoh yang Ibu sampaikan. Nah, kita lihat paragraf pertama itu adalah tesis. Nah, tadi Ibu sampaikan ya, tesis itu adalah
pengenalan isu atau masalah. Nah, ini masalahnya itu apa sih dalam teks eksposisi ini? Nah, masalahnya adalah mengenai transparansi pemerintah dalam membuat peraturan. Peraturan apa? Peraturan mengenai ekspor benih lobster. Nah, lalu di paragraf yang kedua ya, terdapat argumentasi atau gagasan-gagasan. Nah, di sini di paragraf kedua ya, penulis memberikan gagasan atau pendapatnya mengenai permasalahan ini, permasalahan yang ada pada paragraf pertama. Nah, selain argumentasi berupa gagasan ya, juga didukung dengan fakta ya. Faktanya apa? Nah, faktanya ini bahwa Edi Prabowo akhirnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus ekspor benih lobster. Nah, gagasannya tadi di mana? Tadi gagasannya ya ada di kalimat kedua nih ya. Peraturan tersebut menimbulkan banyak kecaman publik karena pasar perdagangan lobster rata-rata dipegang kaum elit. Nah, kan ini hanya menurut gagasan penulis ya, belum tentu fakta. Nah, baru faktanya ada pada kalimat terakhir pada paragraf kedua. Nah, selanjutnya ada di paragraf ketiga, yakni ada struktur yang namanya reiterasi. Jadi paragraf ketiga ini termasuk reiterasi. Apa itu reiterasi? Ya, reiterasi itu adalah penegasan ulang ya. Nah, ini struktur yang nomor 3. Nah, paragraf yang ketiga ini merupakan penegasan ulang. Melalui kasus ini, transparansi terkait peraturan yang ditetapkan pemerintah secara sewenang-wenang perlu diawasi dengan ketat. Menegaskan apa sih? Bahwa peraturan mengenai kegiatan ekspor ini harus diawasi ya dengan ketat oleh pemerintah. Agar apa? Agar transparansinya itu lebih baik gitu ya. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan pada teks eksposisi adalah yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya kata-kata teknis itu seperti apa kalau di dalam teks yang sebelumnya Ibu contohkan? Nah, kata-kata teknisnya yakni contohnya transparansi, lalu ekspor, dan peraturan. Nah, ini adalah contoh kata-kata teknis ya. Lalu yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan sebagainya. Nah, ini merupakan kata-kata yang menunjukkan kausalitas ya. Selain itu dapat pula digunakan dengan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan sebagainya ya. Nanti kalian coba sembari baca di modul yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp, atau boleh juga mencari sumber lain ya di internet. Nah, ini yang ketiga ya, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Kata-kata kerja mental itu apa? Ya, itu adalah kata-kata yang menggunakan pemikiran ya, menggunakan kegiatan otak. Contohnya memperkirakan, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, diharapkan, mengagumkan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau ada kata-kata yang menggunakan kegiatan otak atau kegiatan perasaan ya, itu artinya adalah termasuk kata-kata kerja mental. Nah, selanjutnya adalah di dalam teks eksposisi terdapat kata-kata perujukan. Contohnya ini yang sudah Ibu tebalkan kalimatnya, seperti berdasarkan data atau merujuk pada pendapat. Nah, ini merupakan contoh kata-kata perujukan atau kalimat perujukan ya. Nah, yang kelima, menggunakan
menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, ini adalah kata-kata persuasif ya. Ya, seperti ajakan atau tunjukkan. Itu kata-kata persuasif. Selain itu, teks eksposisi juga lebih sering menggunakan kata-kata denotatif atau kata yang bermakna sebenarnya. Jadi berbeda dengan teks-teks sastra seperti teks puisi, lalu cerita pendek atau novel. Nah, itu kan lebih banyak mungkin menggunakan kata-kata konotatif ya. Nah, kalau di dalam teks eksposisi biasanya kita lebih sering menggunakan kata-kata denotatif. Kata ini belum mengalami perubahan atau penambahan makna. Itu adalah kata-kata denotatif. Nah, selesai. Di sini ada soal evaluasi ya yang Ibu ingin kalian kerjakan. Kalian harus kerjakan ya. Tulis soalnya di dalam buku. Nah, format tugasnya seperti ini, sudah Ibu beri contoh formatnya ya. Kalian harus mencari satu buah teks eksposisi ya, baik dari media cetak seperti koran atau majalah, boleh juga dari internet. Nah, nanti teks eksposisinya cukup satu saja. Nah, dicatat ya, mulai dari judul, penulis, dan sumbernya. Sumbernya kalian dapat dari mana teks eksposisinya. Nah, nanti teks eksposisi itu Ibu minta tolong untuk tunjukkan bagian-bagiannya ya. Mana yang bagian tesis, mana yang argumentasi, dan mana yang bagian penegasan ulang atau reiterasi. Nah, nanti penyajian laporan kegiatan itu atau laporan tugasmu itu seperti ini ya, yang ada di bagian kanan ini. Ini sudah Ibu kasih contoh. Struktur laporannya seperti ini. Paham ya? Nanti boleh kalau ada pertanyaan, boleh chat ke Ibu ya, WA Ibu. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai teks puisi. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengingatkan lagi ya agar kalian senantiasa belajar dari rumah. Walaupun nanti pada pembelajaran tatap muka harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Pakailah maskermu, cuci tanganmu dengan sabun, dan jangan berkerumun dan kurangi mobilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa lagi dengan Ibu Nisa Fadilah pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.